Ribuan warga, sebagian besar ibu-ibu, menyerbu operasi pasar minyak goreng Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan. Warga rela berdesakan dan mengantri karena minyak goreng langka. Di lokasi, warga bisa mendapat minyak goreng murah, meski pembelian dibatasi hanya 2 liter saja. Nak beli di warung mahal kan? Harga minyak mahal. Jadi kita terpaksa ngantri di Bu? Iya, terpaksa. Nunggu panggil, belum dipanggil. Antri terus tapi tidak pernah dapat. Karena warga terus berdatangan, polisi terpaksa menutup operasi pasar mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat berdesakan. Yang antri ini kan rata-rata emak-emak yang usianya lanjut. Nah, bila lihat kondisi seperti ini berdesak-desakan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa. Minyak tak seberapa harganya, cuman berobat lebih mahal. Rencananya operasi pasar di lokasi ini dilanjutkan besok pagi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Bungo Jambi menggelar operasi pasar murah yang bekerja sama dengan salah satu minimarket dengan membatasi pembeli. Warga diwajibkan untuk membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperbolehkan membeli lebih dari 2 liter. Operasi pasar murah dilakukan Polres Bungo Jambi untuk memastikan ketersediaan minyak goreng saat ini masih dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Warga rela antri karena merasa khawatir tidak kebagian minyak goreng, sehingga berujung antrian yang panjang hingga berjam-jam. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpatok dengan minyak goreng kemasan yang memicu antrian panjang, karena ada minyak goreng curah yang juga masih diperjualbelikan di pasaran. Aku protes. Itu kata dia orang itu coba dari pertama kali. Apa dari tanggapan dari karyawan tadi, Bu? Kata dia orang banyak, kata dia. Kenapa dari pertama kali dari dekat sini 1 liter? Karena kami sampai berapa jam di sini menunggukan ini. Itulah berapa jam tadi, Bu? Itulah ada 3 jam. Dari stok yang telah tersedia ini, warga diwajibkan untuk membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperbolehkan membeli lebih dari 2 liter agar terhindar dari kelangkaan. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kelangkaan di pasaran, harga minyak goreng di Kolaka melonjak hingga 3 kali lipat. Harga minyak goreng curah dijual Rp30.000 per liter, sementara minyak goreng premium dibanderol dengan harga Rp55.000 per 1,5 liter. Warga dan pedagang di Pasar Lacaria, Kolaka Utara dibuat pusing dengan langkanya suplai minyak goreng, baik curah maupun kemasan premium. Langkanya minyak goreng memaksa para pedagang menjual minyak stok lama dengan harga melampaui harga normal. Untuk minyak curah dijual Rp30.000 per liter dari harga normal Rp11.000. Sementara minyak goreng kemasan premium dijual seharga Rp55.000 per 1,5 liternya. Hingga saat ini belum ada operasi pasar di wilayah ini untuk mengatasi kelangkaan pasokan minyak goreng. Minyak kelapa. Sekali, maksudnya di sini sudah nggak ada minyak, hampir bilang nggak ada minyak. Nggak ada, Bu, di Ya, pasar. sama sekali. Susah sekali. Nah, kalau harganya sendiri, Bu, apa ada? Kalau harganya melonjak. Lonjak. Dulu berapa, Bu? Dulu kisaran yang 1 liter itu sekitar 14.000. Sekarang sudah mendekati angka 35.000 1 liter, Bu. per liternya. Belah pedagang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan promo minyak goreng murah dengan kerugian ratusan juta rupiah. Korban telah menyetorkan sejumlah uang mulai dari 20 juta hingga 120 juta rupiah, namun minyak goreng yang diharapkan tak kunjung didapatkan. Ibu-ibu di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggerebek rumah terduga pelaku penipuan modus minyak goreng murah. Korban yang rata-rata pedagang ini geram setelah uang yang telah disetorkan untuk mendapatkan minyak murah tak kunjung didapatkan setelah ditunggu beberapa bulan.
Rata-rata korban mengaku telah menyetorkan sejumlah uang mulai 20 hingga lebih dari 100 juta rupiah. Selain dibayar tunai, korban juga membayar melalui transfer sebagai bukti pembayaran dengan kerugian 500 juta rupiah dari 24 korban. Sebelum digerebek warga dugaan penipuan, pelaku sempat berjanji akan mengembalikan uang kepada para korban. Namun setelah ditunggu berbulan-bulan, pelaku justru mengingkari dan tak mengembalikan uang. Yang jualan dari Nopi ke Teisa, jadi orang sini belanjanya ke Teisa. Nah karena saya pesen banyak, jadi Teisa modalnya sedikit, kata dia harus pesen ke orangnya langsung. Oke, saya pesen langsung ke orangnya, pertama 100, oke dibawain 100 dus. Nah besoknya lagi saya pesen lagi, uangnya udah dipinta tapi nggak datang. Begitu, cuman dijanjiin harinya besok sampai sekarang nggak datang. Minyaknya nggak datang, uangnya udah masuk. Ini percaya lagi. Percaya. Nah rata-rata tuh ibu model pembayarannya tuh bertahap atau sekaligus? Bertahap dia ngambilnya, misalnya nih ke anak saya sekali ngambil 65 juta, 30 juta, ke rumah 50 juta. Itu transfer apa cash? Cash dia. Rata-rata cash. Berarti. Diminta kwitansi, katanya tenang aja, gampang sama tetangga, nggak usah takut gitu. Nah, kita modalnya percaya. Udah kita percaya, kita namanya percaya. tetangga Nggak ada kita bukti kita mah. Para korban ibu-ibu ini berharap uang pembayaran minyak goreng murah bisa dikembalikan dan polisi bisa segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku ke jalur hukum. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya minyak goreng yang mahal, harga cabai rawit di pasaran kini tembus Rp80.000 per kilogram. Agar tidak merugi, sejumlah pedagang menyiasati dengan mengoplos cabai. Jelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran ibu kota terus merangkak naik. Setelah minyak goreng, telur, daging sapi dan ayam potong, kini harga cabai rawit merah juga terus melonjak tajam. Seperti di pasar tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Harga cabai rawit merah kini tembus Rp80.000 dari sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit merah, harga cabai keriting dan cabai rawit hijau juga naik Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram. Meroketnya harga cabai membuat minat beli konsumen anjlok. Ya mungkin agak kurang sih emang gitu, karena mungkin kemahalan atau gimana gitu. Menurunnya berapa persen, Mbak? Perkiraan sampai 5%. Sekarang sih emang belanjanya nggak pernah banyak karena emang orang agak sepi. Sampai 50% Pak penurunannya, Pak? Ya, sekitar segitu dah. Agar tak merugi, para pedagang sengaja mengoplos cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau, namun dijual dengan harga lebih murah, yakni Rp65.000 per kilogram. Mahal apa? Rawit merah boleh. Rawit merah ya? Berapa dari harga normal biasanya jual tuh? 80, 70 bisa, kalau campur 5 bisa. 80 berarti paling tinggi. Selain harga cabai rawit merah tadi itu apa aja yang naik, Mas? Masih cuma cabai rawit ini dong, keriting 50. Kalau biasa jual berapa normalnya sebelum naik? Segitu. Biasanya 40 bisa. Biasanya 40. Biasanya 40. Sekarang 50, 55. Ya. Para pedagang berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk bisa mengendalikan harga dan pasokan, agar harga cabai turun dan aktivitas jual beli bisa kembali normal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan korban investasi bodong berunjuk rasa di kantor PT Anugrah Sahabat Nusantara di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menuntut dikembalikannya uang investasi yang telah disetorkan dengan total kerugian 17 miliar rupiah. Dengan membawa spanduk dan poster, para nasabah investasi bodong Mimals menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Anugrah Sahabat Nusantara di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sambil berorasi, mereka meminta pemilik investasi Mimals untuk bertanggung jawab atas 400 membernya dan menuntut dikembalikannya uang investasi yang telah disetorkan. Dengan menyetor uang, para member ini dijanjikan berbagai macam hadiah. Namun setelah menyetor uang ratusan juta hingga miliaran rupiah, hadiah yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Bahkan para member yang melakukan investasi melalui online ini harus menelan kerugian hingga miliaran rupiah
karena tidak lagi bisa menemukan pemilik investasi Mimiles. Kami ini adalah member Mimiles dari tahun 2019. Kami butuh makan, kami butuh uang kami dikembalikan. Keluarga kami ada yang sudah meninggal, uang yang ada di Bapak Kamal Taracan. Kembalikan, hanya itu tuntutan kami. Para nasabah member investasi bodong ini mengancam akan terus menggelar aksi dan berencana akan menduduki kantor tersebut hingga ada niat baik pemilik investasi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri kembali menyita aset tersangka kasus penipuan binomo Indra Kents berupa bangunan dan tanah di Medan, Sumatera Utara. Setelah menyita rumah mewah di Deli Serdang dan mobil sport mewah Indra Kents, polisi kembali menyita aset Indra Kents di Jalan Bilal, Ujung Medan, Sumatera Utara. Bangunan seluas 117 meter persegi yang disita ini sebelumnya merupakan kantor kursus trading milik Indra Kents. Selain itu, polisi juga menyita 2 bangunan lagi di kawasan Cemara Asri. Penyitaan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Medan. Alhamdulillah kita sudah mendapat izin untuk permintaan aset yang kita trading milik Indra Kents yang berlokasi tanah dan bangunan SHM nomor 1187 atas nama Marawati dan beralamat di Jalan Bilal nomor 204. Tak hanya di Deli Serdang dan Medan, Sumatera Utara, Direktorat TV Deksus Bareskrim Polri juga akan memburu aset Indra Kents di Jakarta dan Tangerang, serta menggandeng PPATK untuk mempelajari aliran dana dalam kasus penipuan binomo. Hari ini kami meminta juga penetapan pengadilan untuk beberapa aset yang ada di Jakarta dan Tangerang. Setelah kami menerima izin penetapan khusus, kami akan melakukan proses penyitaan terhadap beberapa rumah yang ada di gambar-gambar yang rekan pernah berikan pada kami, ya. Terkait dengan barang-barang yang jam tangan, kemudian benda-benda berharga lainnya, kami masih dalami. Ke depan, Bareskrim juga akan memanggil pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Indra Kents untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari Medan dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi pria berbobot 180 kg di Bogor, Jawa Barat berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, bersama dengan rekan saya Loviana Dian. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews.